Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita muda tunawisma menikah dengan pria tua dan tidak tahu bahwa dia seorang milioner. Kehidupan seorang wanita tunawisma berubah secara tak terduga ketika seorang pria tua memegang tangannya dan dia mengangguk iya. Tetapi wanita itu tidak tahu seberapa kaya calon suaminya. Jacob Kramer berusia 76 tahun, sangat kaya tapi lajang. Tidak, Jacob tidak melajang seumur hidupnya, hanya saja nasib tidak baik kepada pria itu dalam hal kehidupan cinta. Ketika Jacob berusia 34 tahun, istri tercintanya, Linda, meninggal dalam kecelakaan mobil. Mereka sedang kembali dari perayaan keluarga ketika kecelakaan itu terjadi. Jacob beruntung dan selamat, tapi Linda meninggal kehabisan darah sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Pada hari yang menentukan itu, Jacob berada di belakang kemudi. Dia kelelahan setelah pesta. Linda memintanya untuk tidak mengemudi, tapi pria itu bersikeras. Jadi dia menyerah. Sayangnya dia tertidur sejenak saat mereka berbelok di dekat jalan bebas hambatan dan mobil mereka bertabrakan dengan sebuah truk. Maju cepat 42 tahun sejak hari naas itu, Jacob masih belum melupakannya. Dia tidak dapat mengingat satu hari pun ketika dia tidak menyesal, tidak mendengarkan Linda dan bersikeras mengemudi malam itu. Bahkan setelah kejadian itu, dia menyekolahkan anak-anaknya, Maju dan Carl, ke sekolah berasrama karena mereka sangat mengingatkannya pada Linda. Setelah anak-anak pergi, dia fokus ke pekerjaan untuk meringankan kesepiannya. Dia menghabiskan beberapa tahun di toko pakaian kecilnya, yang akhirnya tumbuh menjadi merek terkenal yang menghasilkan jutaan rupiah. Namun terlepas dari semua uang itu, Jacob selalu menjalani kehidupan sederhana di rumah klasiknya. Rumah-rumah besar yang dia beli masih menunggu penghuninya. Misalnya pada suatu hari yang menentukan, Jacob baru saja bangun dari meja makan setelah makan malam ketika itu. Dia menderita serangan jantung. Untungnya dia sedang makan malam dengan tetangganya malam itu, jadi dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dia menghabiskan 2 minggu di sana, tidak ada anak-anaknya yang mengunjunginya. Putranya mengatakan dia sibuk dengan perjalanan studinya, sementara putrinya bahkan tidak menjawab teleponnya. Jacob akhirnya pulih dan kembali ke rumah, tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu sendirian. Beberapa dekade kemudian, Jacob yang berusia 76 tahun sedang berjalan-jalan di taman ketika dia memutuskan untuk berhenti di sebuah kedai kopi untuk menikmati secangkir americano panas. Namun saat hendak menyeberang jalan, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Mobil-mobil mulai melaju kencang dan Jacob harus berhenti di lampu lalu lintas. Saat dia berdiri di sana, melihat sekeliling, matanya tertuju pada seorang wanita di belakang toko. Meringkuk di atas kotak kardus, tertidur dengan tas di bawah kepalanya, di sebelahnya juga ada papan bertuliskan, "Saya sedang mencari pekerjaan. Saya tunawisma dan membutuhkan uang untuk menghidupi diri saya sendiri." Poster wanita itu mengejutkan Jacob karena dia telah melihat beberapa tunawisma di Berlin selama bertahun-tahun. Tapi, seseorang yang meminta pekerjaan tentu saja tidak biasa. Jacob memutuskan untuk mendekati wanita muda itu dan menawarkan bantuannya. "Permisi Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut yang membangunkan wanita itu. "Oh ya saya baik-baik saja," katanya buru-buru sambil berdiri. Namanya Amanda Becker. "Tidak apa-apa, santai saja, saya baru saja membaca poster Anda dan saya ingin menawarkan pekerjaan kepada Anda. Saya mencari seseorang untuk membantu saya di sekitar rumah, misalnya pembantu rumah tangga." "Benarkah?" Mata Amanda terbelalak mendengar tawaran tak terduga itu. "Iya, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Maukah Anda minum kopi dengan saya? Saya dengar ada kafe yang sangat bagus di dekat sini," tanya Jacob. "Ya silakan," jawab Amanda dan keduanya pergi ke kafe di dekatnya. Dalam perjalanan, Jacob bertanya tentang kehidupan Amanda dan bagaimana dia berakhir di jalanan. Wanita itu menjawab bahwa dia telah bercerai dan diusir oleh suaminya setelah keguguran. Dia baru pindah ke Berlin 2 tahun sebelumnya dan tidak punya teman atau kerabat untuk dihubungi ketika semua ini terjadi. "Dan begitulah saya berakhir di jalan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui?" Amanda bertanya setelah selesai. Tidak ada hal lain," jawab Jacob. "Lihat kita di sini," tambahnya menunjuk ke kafe.
Amanda tersenyum dan membisikkan ucapan terima kasih saat mereka berjalan masuk. Jacob membuatkan mereka kopi dan sandwich, dan mereka menghabiskan malam itu dengan membicarakan satu sama lain. Jacob meminta Amanda untuk mulai bekerja keesokan harinya, dan bahkan mengundangnya untuk bermalam di rumahnya yang enggan dilakukan Amanda, tapi akhirnya dilakukan. Ketika Jacob bicara dengan Amanda hari itu, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Dia punya mata coklat yang indah seperti mata Linda, dan rambut coklatnya yang sebagian berserakan di wajahnya menambah kecantikannya. Ketika mereka meninggalkan kafe malam itu, Jacob tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Salju yang turun di sekelilingnya dan senyumnya setiap kali serpihan mendarat di telapak tangannya mengingatkannya pada Linda muda. Pria itu bahkan tidak menyadari bahwa cinta telah kembali ke hidupnya. "Jadi, Tuan Kramer, berapa lama waktu yang kita butuhkan sebelum sampai di rumah Anda?" tanyanya sambil tersenyum. "Oh, rumahku. Oh, aku lupa. Itu sebenarnya..." Sudahlah, dia tergagap. Menyadari bahwa dia telah mencapai lingkungan yang berbeda. Dia pura-pura pergi dengan cara yang berbeda dan pulang dengan cara yang berbeda. Sesampainya di rumah, Jacob meminta Amanda untuk mengambil kamar tamu dan membuat dirinya nyaman. Wanita muda itu berterima kasih kepada Jacob atas bantuannya, dan sebagian dia juga mengembangkan perasaan untuknya, bukan seperti yang Jacob rasakan untuknya, tapi karena kebaikannya. Ketika Amanda merawat Jacob dan rumahnya selama setahun berikutnya, dia merasa semakin dekat dengannya. Melihat ke belakang lebih dari setahun, dia telah digambarkan sebagai wanita jorok, tunawisma yang telah ditolak pekerjaan oleh hampir semua orang. Tapi sekarang, melihat dirinya sendiri, dia bangga bahwa dia tidak menyerah dan mencari nafkah sendiri. Tapi meskipun tinggal bersama Jacob begitu lama, dia tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang milioner. Dia hanya berasumsi dia adalah pria tua yang baik hati, yang kesepian setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Bahkan ketika Jacob melamarnya dan keduanya menikah di sebuah gereja, dia tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang milioner. Bagaimanapun, dia telah menjalani kehidupan yang begitu sederhana, tapi kenyataan identitas Jacob hampir terungkap ketika anak-anaknya mengunjunginya suatu hari dan menemukan bahwa ayah mereka sudah menikah. "Apa yang baru saja kau katakan? Kamu istri ayahku?" Carl menyerang Amanda saat dia membuka pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai istri Jacob. "Iya, Carl. Aku istrinya dan ibu tirimu, jelas? Benarkah?" Carl tertawa. "Kamu penggali emas berdarah, kamu di sini hanya untuk uangnya, kan? Aku mengerti betapa sulitnya bagi Anda dan Maija untuk menerima saya, tapi Anda tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti itu." Amanda memperingatkannya. "Oh, benarkah? Pernahkah Anda menikah dengan pria yang jauh lebih tua dari Anda hanya karena Anda mencintainya? Kamu berharap kami percaya itu?" Maya memotongnya. "Dengar Nyonya, siapapun namamu, kemasi barang-barangmu dan pergi secepat mungkin." "Saya tidak berpikir Anda memiliki wewenang untuk mengatakan itu," kata ayahnya sambil mendekati mereka. "Ini rumah saya dan dia istri saya. Jika seseorang pergi, itu adalah kalian." "Tapi ayah..." Maya baru saja mulai berbicara ketika Jacob memotongnya. "Kalian berdua tidak berguna, jadi pergilah." Anak-anaknya mengatakan sesuatu, tapi Jacob tidak mendengarkan. Dia membanting pintu di depan wajah mereka dan memutuskan sebuah hubungan dengan mereka. Lagi pula, mereka hanya tertarik pada uangnya. "Tapi Jacob," kata Amanda, "ini adalah anak-anakmu. Bagaimana Anda bisa begitu ketat? Bicaralah dengan mereka setidaknya sekali." "Iya, ini anak-anakku. Aku mengenalnya dengan baik, dan hari itu dia menginstruksikan Amanda untuk tidak pernah membicarakannya." Amanda punya beberapa pertanyaan yang ingin dia jawab malam itu. Mengapa anak-anak terus menuduhnya sebagai penggali emas? Apakah Jacob menyembunyikan sesuatu? Dia bingung. Namun karena Jacob sudah kesal, dia memutuskan untuk tidak membesarkan anak-anak dan apa yang mereka katakan. Tapi 3 tahun kemudian ketika Jacob meninggal, semua pertanyaan terjawab. Selama tahun-tahun itu, pria itu sakit parah dan didiagnosis menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Amanda menghabiskan siang dan malamnya di sisi suaminya, mengasuh dan merawatnya, tapi anak-anaknya tidak pernah datang menemui. Setelah berurusan sekali dengan pengkhianatan anak-anak mereka dan menjalani kehidupan penyesalan karena takut meninggalkan istrinya dalam keadaan yang mengerikan, Jacob menulis ulang surat wasiat. Hal tersebut tidak diketahui siapapun sampai dia meninggal. Ketika pengacara membaca surat wasiat Jacob, Amanda hanya membeku di sana. "Nyonya Kramer, saya ingin memberitahu Anda bahwa suami Anda meninggalkan seluruh kekayaannya, termasuk 2 villa dan sebuah rumah kecil di Berlin." "Villa?" Amanda tidak bisa mempercayai telinganya. Dia dan suaminya menjalani kehidupan yang sangat normal di rumah paling biasa di Berlin. Jadi dia terkejut mendengar ini dari pengacaranya. "Iya Nyonya, Tuan Kramer memiliki bisnis di luar negeri yang saat ini dijalankan oleh mitranya. Pria itu hidup sederhana, tapi dia memiliki bisnis multi-juta dolar.
dan Anda adalah satu-satunya pewaris. Anak-anak Jacob yang juga di firma hukum marah. Aku benar ketika aku memanggilmu penggali emas, Anda menginginkan uangnya, kamu penyihir. Maya berteriak dan keluar dari kantor. Carl merasa tidak kalah marah dari adiknya. Dan sebelum pergi, ia juga mengkritik Amanda. Sementara itu, Amanda menangis ketika mengetahui Jacob telah meninggalkan segalanya untuknya. Dalam sebuah surat ia menjelaskan mengapa dia melakukan ini dan menyebutnya cinta dalam hidupnya. Aku selalu mencintaimu dan aku harap kamu bahagia. Tolong jalani hidupmu dengan bahagia saat aku tidak ada. Anda mencintai saya meskipun Anda tahu saya bukan seorang milioner. Ia meyakinkan saya bahwa Anda harus menjadi pewaris harta saya. Tulisnya di akhir catatan. Setelah membaca surat Jacob, Amanda memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan kepercayaannya hilang. Jadi, hal pertama yang dilakukan dengan uangnya adalah mendirikan rantai rumah bagi para tunawisma di seluruh Berlin, di mana mereka dilatih untuk pekerjaan dan dirawat. Dia kemudian menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk amal, dan salah satu rumahnya untuk anak-anak Jacob, sebagai tanda bahwa dia telah memaafkan mereka, karena dia merasa salah untuk meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Belajar memaafkan dan melupakan. Amanda memaafkan anak-anak Jacob dan melanjutkan hidup. Hormati dan cintai orang tuamu, tidak seperti anak-anak Jacob yang hanya tertarik pada uang ayahnya dan tidak pernah mencintainya. Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda, itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.